Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber yang mengalami kejadian misteri ini. Dengan judul, ternyata suamiku adalah penganut pesugihan siluman ular. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk memberikan tayangan atau cerita-cerita misteri. Nah pemirsa, seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Kokom adalah salah satu gadis cantik yang berasal dari kampung. Banyak sekali pria yang suka sama Kokom, namun orang tuanya Kokom lebih memilih Adam, salah satu pria dari kampung sebelah yang memang kehidupannya sudah matang. Dan pada suatu hari Adam datang ke rumah orang tua Kokom dengan tujuan untuk melamar Kokom atau mempersunting Kokom. Dan pada suatu hari, singkat cerita, Adam berusia 35 tahun dan Kokom waktu itu berusia 21 tahun. Akhirnya mereka pun resmi menikah. Setelah mereka menikah, akhirnya Kokom pun diboyong ke rumahnya Adam di salah satu kampung sebelah yang jaraknya dari kampung Kokom lumayan jauh. Nah, di situ Kokom pun dibawa ke rumahnya Adam, dan di situ Kokom merasa takjub, merasa heran karena baru kali itu Kokom mengetahui tempat tinggalnya Adam. Rumah Adam itu sangatlah mewah, 2 lantai dengan arsitektur seperti rumah zaman dahulu tapi menarik. Dan saat Kokom masuk ke dalam rumahnya, Kokom pun sangat takjub sekali dengan interior atau isi rumah seperti kursi, lukisan, dan lain sebagainya. Sangatlah bagus dan pasti harganya mahal karena memang keadaan Kokom atau keadaan keluarga Kokom hanyalah orang biasa. Jadi Kokom merasa sangat senang sekali diperistri oleh Adam tersebut. Dan di rumah Adam itu ada 2 pekerja, yang laki-laki Kang Adin. Kang Adin berusia sekitar 40 tahun, bekerja sebagai supir pribadinya Adam. Dan ada seorang ibu-ibu bernama Bi Ijah, bekerja sebagai pengurus rumah tangga atau yang memasak dan menguruskan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga di rumahnya Adam. Rumah tersebut ada 2 lantai. Di lantai bawah ada 3 kamar, di lantai atas ada 2 kamar. Namun yang di lantai atas adalah kamarnya Adam sendiri, dan ada 1 kamar yang diketahui oleh Kokom, kamar itu tidak boleh dibuka kata suaminya, begitupun kata Bi Ijah. Kamar itu gelap, kosong, dan selalu terkunci dari luar atau digembok dari luar, kecuali Adam dan Bi Ijah yang bisa masuk ke kamar tersebut. Namun saat Kokom diberitahukan tentang hal itu, Kokom tidak pernah beranggapan negatif. Kokom hanya mengiyakan dan Kokom mengerti
Mungkin itu adalah kamar gudang menurut Kokom. Adam mempunyai beberapa perusahaan, berbagai macam perusahaan, ada kios sembako, kios HP, ada minimarket, dan juga ada percetakan, pemirsa. Makanya wajar kalau Adam termasuk pria yang mapan di daerah tersebut. Kokom sangatlah akrab dengan Bi Ija. Mungkin Kokom menganggap Bi Ija itu sebagai orang tuanya karena memang Bi Ija seumuran dengan orang tuanya atau dengan ibunya Kokom, pemirsa. Jadi Kokom setiap hari hanya bercanda bersama-sama dengan Bi Ija kalau Adam atau suaminya sedang bekerja atau sedang keluar dari rumah atau sedang keluar kota. Jadi waktu Kokom dihabiskan bersama Bi Ija baik siang ataupun malam kalau suaminya atau Adam tidak ada di rumah. Seiring berjalannya waktu, yang awalnya Kokom tidak pernah curiga dengan apa yang dilakukan suaminya, yang hampir setiap malam Selasa suaminya itu selalu masuk ke dalam kamar kosong atau kamar gelap yang ada di lantai atas. Awal-awalnya Kokom tidak pernah berprasangka buruk, dan Kokom hanya beranggapan kalau suaminya sedang bersih-bersih di kamar gelap tersebut atau di kamar atas tersebut. Namun hari demi hari Kokom sudah mulai curiga karena hampir setiap malam Selasa suaminya itu masuk ke dalam kamar tersebut dengan waktu yang cukup lama, kadang-kadang sampai 5 jam di dalam kamar tersebut. Lalu Kokom mencoba memberanikan diri bertanya kepada Bi Ija apa sebenarnya yang dilakukan suami di kamar lantai atas tersebut. Karena memang Kokom sering melihat Bi Ija masuk ke dalam kamar tersebut membawa nampan atau membawa baki yang berisi macam-macam bunga dan juga makanan atau buah-buahan. Namun saat Kokom melihat Bi Ija membawa hal itu, Kokom tidak pernah menanyakan, tidak pernah mengambil pusing, dan tidak pernah berpikiran negatif. Nah, namun karena Kokom sudah mulai curiga dengan kebiasaan Adam setiap malam Selasa masuk ke dalam kamar tersebut, makanya Kokom bertanya kepada Bi Ija apa sebenarnya yang dilakukan suamiku di kamar tersebut, dan Bi Ija pun menjawab dengan tenang, "Tenang, Neng. Suamimu itu sedang berdoa di kamar tersebut, sedang berzikir." Nah, mendengar hal itu, Kokom pun mulai tidak merasakan curiga lagi. Justru Kokom menganggap ternyata suamiku adalah seorang ahli agama yang cukup kental. Dan yang lebih aneh lagi, yang lebih mencurigakan lagi buat Kokom, pemirsa, jadi kalau suaminya masuk ke dalam kamar tersebut selalu ada getaran atau goyangan seperti gempa, pemirsa. Di situ kalau Kokom lagi di kamar terus ada gempa seperti gempa, jadi Kokom berlari ke kamarnya Bi Ija dan bertanya, "Bi, kenapa ada gempa, Bi? Ada gempa?" Bi Ija hanya tersenyum, seolah menyimpan rahasia, pemirsa, di situ. Dan kejadian itu terus berulang-ulang setiap suaminya atau Adam itu masuk ke dalam kamar gelap yang ada di lantai atas tersebut. Dan Kokom pun sempat bertanya kepada Adam, kepada suaminya tersebut, apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut, dan Adam hanya berkata, "Aku berdoa di sana, istriku." Nah, di situ Kokom tidak langsung percaya, justru Kokom semakin curiga kenapa berdoa selalu di kamar gelap tersebut dan selalu di kamar itu. Berdoa bisa saja di kamarnya atau di kamar Kokom atau di ruangan khusus, misalkan musola yang ada di belakang rumahnya. Karena memang di belakang rumahnya itu ada musola kecil, pemirsa, milik warga.
Dan di malam berikutnya pemirsa, karena Kokom merasa curiga, sudah mulai merasa yakin kalau suaminya itu bukan hanya berdoa di kamar tersebut. Nah, jadi pas di saat suaminya di malam Selasa masuk ke kamar tersebut, tiba-tiba Kokom mengendap-endap dari belakang untuk coba mengintip apa yang dilakukan suaminya di kamar tersebut. Waktu itu sekitar jam 12 malam, di mana Bi Ijah juga sudah pada tidur. Di saat itu, saat suaminya masuk ke dalam kamar, Kokom sedang tertidur, dan saat suaminya keluar dari kamar, jadi Kokom terbangun, dan disitulah Kokom mulai melakukan aksinya atau mengintip apa yang sebenarnya dilakukan suaminya di dalam kamar tersebut. Dan Kokom pun mulai mengendap-endap mengintip dari celah. Kebetulan ada gorden yang tersingkap dari kamar tersebut. Jadi Kokom melihat di kamar tersebut ada lilin-lilin, ada juga sesajen yang biasa diberikan atau diantarkan Bi Ijah. Nah pemirsa, di situ sangatlah kaget Kokom saat mendengar desahan dari seorang atau suara perempuan. Saat Kokom mendengar desahan suara perempuan, di situ Kokom mulai merasakan emosi, mulai merasakan kecurigaan, dan mulai penasaran dengan apa yang dilakukan suaminya dan dengan siapa di dalam kamar tersebut. Nah di situ Kokom mulai merasa curiga kalau suaminya itu menyimpan perempuan atau menduakan Kokom. Jadi Kokom beranggapan perempuan yang ada di dalam kamar tersebut yang biasa dibawa mungkin setiap malam Selasa ke kamar tersebut adalah simpanan atau istri kedua dari suaminya Adam. Jadi pemirsa, karena desahan itu semakin membuat hati Kokom panas atau emosi, di situ Kokom mengetuk-ngetuk atau menggedor-gedor pintu kamar tersebut, dan lalu suaminya keluar dengan tidak memakai busana pemirsa. Di situ suaminya seolah marah kepada Kokom. Kokom langsung turun ke bawah, masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar. Karena Kokom merasa kecewa dan yakin kalau suaminya itu sedang melakukan hal yang tidak senonoh dengan perempuan lain. Dan setelah kejadian itu pemirsa, Adam mulai bersikap dingin sama Kokom. Mungkin mau marah pun Adam tidak berani atau tidak tega kepada Kokom. Jadi justru Adam lebih banyak diam kepada Kokom, seolah-olah dingin pemirsa. Nah pemirsa, di malam berikutnya pemirsa, sebulan kemudian, di malam Selasa juga, disitulah Kokom sudah mulai berpikir dan sudah yakin pasti suaminya akan membawa seorang perempuan ke dalam kamar tersebut. Awalnya setelah Kokom melihat kejadian itu, Kokom sempat protes kepada Adam, sempat menanyakan perempuan mana yang selalu dibawa ke dalam kamar dan siapa perempuan tersebut. Di situ Adam hanya diam, tidak menjawab, dan justru menyuruh Kokom untuk diam, tidak banyak bicara atau tidak banyak protes. Dan tibalah di malam Selasa Kliwon sebulan kemudian. Nah di situ Kokom mencoba bersikap manis, bersikap santai kepada Adam, supaya Adam tidak merasakan kecurigaan kepada Kokom, sehingga Adam melakukan aksinya di kamar tersebut akan merasa tenang dan tidak takut diganggu oleh Kokom lagi. Singkat cerita, tepatlah di jam 12 malam, di mana suaminya sudah keluar dari kamar Kokom. Di situ Kokom mulai untuk beraksi, kembali mengikuti suaminya, mengendap-endap dari belakang untuk menuju ke lantai 2, yaitu ke kamar kosong. Setelah suaminya masuk, Kokom terdiam sebentar, dan lalu Kokom
kembali mengintip dari celah-celah gorden yang ada di kamar itu. Seperti biasa, Kokom melihat ada beberapa lilin yang menyala, dan disitulah Kokom kembali mendengar desahan dari seorang perempuan. Nah, di situ kesabaran Kokom sudah habis, emosi Kokom sudah memuncak. Akhirnya Kokom menendang pintu kamar tersebut dengan sangat keras sehingga terkunci dari dalam pun oleh Adam terbuka. Nah, pemirsa, saat Kokom melihat apa sebenarnya yang terjadi di situ, Kokom shock dan sangat trauma sekali karena melihat Adam sedang dililit seekor ular yang sangat besar. Di situ Kokom pingsan karena melihat apa yang pemandangan tersebut yang sangat mengerikan. Kokom pingsan di depan pintu dan Kokom tersadar keesokan harinya sudah di dalam kamar, dan di situ Adam sudah berada duduk di samping Kokom. Setelah Kokom sadar, disitulah Adam menceritakan hal yang sebenarnya selama ini Adam jalankan. Dan Adam mulai berterus terang kepada Kokom kalau Adam melakukan pesugihan siluman ular. Di situ Kokom hanya diam, Kokom hanya menangis karena merasa tertipu, karena merasa kecewa memiliki suami seorang penganut pesugihan. Nah, setelah kejadian itu, pemirsa, 1 hari kemudian Kokom mengalami penyakit yang sangat aneh, pemirsa. Awalnya hanya gatal-gatal kecil, bintik-bintik merah, lalu semakin lama si bintik-bintik merah itu seperti mengelupas dan seperti sisik ular. Semakin lama, selama seminggu Kokom mencoba berobat, namun meskipun berobat, penyakit Kokom tidak juga sembuh. Dengan seluruh tubuhnya, di tangan, di kaki, di leher, seperti sisik ular, pemirsa. Jadi kulitnya itu mengelupas dan gatal sekali. Penyakit itu Kokom sangat sadar, sangat yakin sekali kalau penyakit itu adalah datangnya dari sosok ular yang dipergoki sedang melilit suaminya di dalam kamar. Jadi di situ Kokom sadar sekali kalau itu bukan penyakit biasa, itu adalah penyakit dari akibat kelakuan suaminya. Nah, jadi pemirsa, Kokom itu terus bersikap manis kepada Adam supaya penyakitnya itu bisa sembuh dengan cara Adam tentang pesugihan tersebut, karena penyakit yang didapati atau yang dirasakan oleh Kokom bukan penyakit biasa. Karena Adam pun pada suatu hari bercerita kepada Kokom kalau penyakit yang diderita Kokom itu akibat perbuatan Kokom sendiri yang sudah bersikap tidak sopan saat Adam melakukan hal itu di dalam kamar kosong tersebut. Makanya di situ Kokom meminta kepada Adam bagaimana caranya supaya penyakitnya itu bisa sembuh. Dan Adam pun berpikir mungkin caranya Adam harus mendatangi tempat pesugihan tersebut. Dan sebulan kemudian, pemirsa, akhirnya penyakit Kokom pun sembuh. Kokom pun kulitnya seperti biasa, mulus kembali, tidak ada noda atau bekasnya sama sekali. Dan disitulah Kokom meminta cerai kepada Adam karena memang Kokom tidak sanggup atau sangat kecewa mempunyai suami yang melakukan pesugihan. Di situ Adam
hanya menunduk, menyayangkan sekali dengan sifat atau keputusan dari Kokom, dan akhirnya Adam pun bersedia untuk menceraikan Kokom. Dan setelah proses perceraian itu, akhirnya Adam memberikan beberapa jumlah uang kepada Kokom sebagai tanda atau sebagai bukti permintaan maaf Adam kepada Kokom. Dan akhirnya Kokom pun pulang ke kampungnya, pulang kembali ke orang tuanya. Namun Kokom merahasiakan apa sebenarnya yang dilakukan Adam selama ini. Jadi saat itu Kokom hanya mengatakan kepada orang tuanya kalau suaminya itu selingkuh dengan perempuan lain. Dan pemirsa, sebulan kemudian setelah Kokom tinggal kembali di rumah orang tuanya, bapaknya Kokom meninggal dunia, pemirsa. Yang anehnya lagi, meninggal dunianya bapaknya Kokom itu seperti tidak wajar, pemirsa. Karena ada beberapa orang yang melihat saat bapaknya Kokom itu sedang tertidur. Waktu itu memang bapaknya Kokom itu sakit, cuma sakit panas atau demam, pemirsa. Namun ada beberapa warga yang menjenguk ke rumah bapaknya Kokom atau ke bapaknya Kokom. Ada sebagian orang yang melihat kalau bapaknya Kokom itu sedang dililit ular. Nah, di sini jadi Kokom sudah yakin kalau bapaknya itu ditumbalkan oleh Adam. Dan setelah kejadian itu, Kokom pun kembali mendatangi Adam. Di situ Kokom mengatakan sangat kecewa sekali dan memberikan uang sisa pemberian Adam dikembalikan lagi kepada Adam. Di situ Kokom sang marah-marah kepada Adam, dan di situ Adam pun meyakinkan kepada Kokom kalau sebenarnya Adam tidak melakukan tumbal atau tidak menumbalkan bapaknya Kokom. Justru bapaknya meninggal karena perbuatan dari siluman ular yang dinikahi oleh Adam, karena si sosok ular itu kecewa sama Kokom sendiri. Yang tadinya Kokom yang akan jadi tumbal oleh si sosok siluman itu, ternyata Kokom masih kuat karena memang Kokom masih muda, mungkin jadi imbasnya ke bapaknya Kokom yang meninggal dunia atau yang diambil oleh si sosok siluman tersebut. Wallahu a'lam bishawab, pemirsa. Nah, pemirsa, itulah kejadian kisah nyata yang dialami saudari Kokom dari salah satu kampung, dan namanya pun kami samarkan untuk menjaga privasi. Dan sekarang pemirsa, Kokom sudah menikah lagi dengan seorang pria, dan alhamdulillah saat ini Kokom sudah melakukan ihram ke tanah suci dan sudah hidup bahagia dan sudah punya 1 orang anak. Jadi setelah kejadian itu Kokom tidak ada lagi silaturahmi ataupun berhubungan dengan mantan suaminya yang bernama Adam, dan justru Kokom pun tidak ingin tahu keberadaan Adam, tidak ingin tahu bagaimana keadaan Adam saat ini. Namun Bi Ijah pernah berkunjung ke rumah Kokom beberapa bulan yang lalu, katanya mengatakan kalau Adam sakit. Nah, pemirsa, itulah kisah yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Kokom. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini jadi tuntunan bagi kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu istiqomah dalam hidup. Jangan melakukan hal atau bersekutu dengan yang namanya setan. Kokom berani menceritakan kisahnya ini karena memang Kokom sudah melupakan semuanya, sudah mengikhlaskan semuanya.
atas perbuatannya, di mana di saat Kokom dinikahi seorang pria bernama Adam. Kokom saat bercerita sempat menangis, sempat meneteskan air mata, lalu kembali tersenyum karena sekarang Kokom sudah bahagia. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya. Mohon maaf jika kami salah menceritakannya, jika kami tidak rapih dalam menceritakan kisahnya, karena memang kami tidak menulis atau membuat naskah untuk cerita kisah nyata Kokom ini. Ini kami dapatkan dari penuturan Kokom, lalu kami ceritakan lagi. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak ada yang dikurangi pemirsa. Sampai di sini dulu pemirsa kisah misterinya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin, dan selalu dimudahkan segala masalahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.